bahwasanya orang-orang musyrik di zaman kita itu lebih besar kesyirikannya, lebih dahsyat kesyirikannya, lebih kental kesyirikannya, lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang-orang terdahulu yang kepada mereka diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kala itu berbuat syirik ketika mereka lapang saja. Ketika mereka sedang terhimpit, sedang susah, maka mereka ingat Allah Subhanahu wa taala. Kita pas sedang susah, syiriknya makin kuat. Ketika lapang syirik, bahkan mungkin makin kuat keyakinannya akan kesyirikannya. Saya lapang ini, saya bahagia ini, saya sukses ini, ya karena saya berdoa kepada Syekh Fulan itu. Begitu susah, makin syirik. Dan sebab pada perkara tersebut, yaitu kesyirikan di zaman kita sekarang lebih parah dibandingkan di zaman Nabi Muhammad, itu jelas. Kata Syekh, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya orang-orang musyrikin di zaman dahulu, zaman Nabi Muhammad SAW, yukhlisuna lillahi idza ishtadda bihimul amr. Mereka mengikhlaskan amal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang kesusahan. Fala yad'una ghairallah. Maka mereka tidak berdoa kepada selain Allah ketika mereka sedang susah. Li'ilmihim annahu la yunqidhu minasyada'idi illallah. Karena mereka tahu tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan mereka dari kesusahan mereka, mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka kecuali Allah. Mereka tahu itu. Di antaranya disebutkan di sini beberapa firman Allah Subhanahu wa taala yang membuktikan akan bahwasanya mereka mengikhlaskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala ketika mereka sedang susah, ketika mereka sedang terhimpit. Karena mereka tahu bahwasanya yang bisa mengeluarkan mereka dari masalah ini, dari kesusahan ini, dari himpitan ini hanya Allah, bukan yang lain. Pertama, surah Al-Isra 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya adalah, dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling dan manusia itu adalah selalu tidak berterima kasih. Ini contoh bahwasanya ketika sedang kesusahan, ketika ada himpitan, ada ketakutan, sedang di lautan, yang mereka seru kepadanya, yang mereka berdoa kepadanya, yang mereka yakini bahwasanya hanya Dia yang bisa menyelamatkan mereka dari himpitan ini, kesusahan ini, Allah, maka mereka berdoa kepada Allah. Tapi ketika mereka selamat, mereka sampai ke daratan, sedang senang, sedang lapang, tidak ada himpitan, mereka kembali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah berfirman di antara dalil bahwasanya orang-orang kafir Quraisy kala itu, musyrikin kala itu, mereka mengikhlaskan doa mereka hanya kepada Allah ketika sedang susah. Tidak ada mereka berdoa kepada selain Allah. Karena mereka tahu yang bisa mengeluarkan mereka dari kesusahan mereka hanya Allah. Surah Luqman 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila mereka dilamun ombak yang besar seperti gunung, diterpa ombak yang besar seperti gunung, mereka menyeru Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Lagi terhimpit, lagi susah, lagi takut, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gimana dihempas ombak yang tingginya kayak gunung, gimana seseorang tidak takut? Ya, lagi takut, lagi terhimpit, lagi susah, mereka mengikhlaskan doa hanya kepada Allah. Ini orang musyrik waktu itu. Lagi susah, mereka merujuk kepada Allah. Kalau kita lagi susah, makin syirik.